Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 5013162672. Di sini saya akan menanggapi tugas diskusi 3 mata kuliah studi komparatif dasar di berbagai negara. Jadi di dalam diskusi 3 ini ada 2 pertanyaan. Di sini saya akan menanggapi 2 pertanyaan itu. Soal yang pertama adalah dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda untuk mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari? Di sini perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal serta integrasi keduanya. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, pendidikan formal memiliki keunggulan dalam hal struktur kurikulum, sistem evaluasi, dan sertifikasi resmi yang menjamin standar pembelajaran nasional. Sekolah formal juga menjadi tempat utama untuk membangun pengetahuan akademik, disiplin, dan kemampuan berpikir kritis. Namun, tantangan utamanya adalah pendekatan pembelajaran yang masih kaku dan berorientasi pada ujian, sehingga kadang kurang memberi ruang bagi kreativitas dan pembelajaran yang kontekstual. Sementara itu, pendidikan informal seperti kegiatan keluarga, komunitas, dan organisasi sosial menawarkan fleksibilitas, nilai moral, keterampilan hidup, dan pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Tantangannya adalah pendidikan ini kurang berstandar dan tidak memiliki sistem penilaian formal. Sebagai guru pendidikan dasar, integrasi elemen pendidikan informal dapat dilakukan dengan project-based learning, pembelajaran berbasis komunitas, kunjungan lapangan, dan kolaborasi dengan orang tua. Misalnya, guru dapat mengajak siswa membuat proyek kebersihan lingkungan sekolah yang melibatkan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara ini, siswa belajar bertanggung jawab akan sosial, bekerja sama, dan penerapan pengetahuan sains secara nyata. Selaras dengan pendekatan Merdeka Belajar yang menekankan pembelajaran kontekstual dan berpusat pada siswa. Pertanyaan kedua adalah, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Jadi, peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal dan penguatan pendidikan informal. Kesenjangan akses pendidikan formal di Indonesia sering terjadi akibat faktor ekonomi, tentunya, geografi, dan sosial budaya. Anak-anak di daerah terpencil atau dari keluarga yang kurang mampu sering kali tidak memperoleh kesempatan belajar yang setara. Ini menurut UNESCO pada tahun 2021. Sebagai guru, peran utama dalam mengatasi hal ini adalah dengan membangun inklusivitas dan kolaborasi antara pendidikan formal dan informal itu sendiri. Guru dapat mengadakan kelas belajar alternatif di luar jam sekolah, pembelajaran berbasis komunitas, atau penggunaan media digital sederhana untuk
menjangkau siswa dengan keterbatasan akses. Selain itu, guru dapat melibatkan keluarga sebagai mitra belajar mereka, memberikan bimbingan pada orang tua tentang cara mendukung proses belajar anak di rumah. Pendidikan informal juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat karakter dan keterampilan sosial siswa melalui kegiatan keagamaan, kesenian, dan gotong royong di masyarakat. Dengan menghubungkan pengalaman informal ke dalam pembelajaran formal, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan sikap empati, tanggung jawab, serta kemandirian. Jadi di sini ada beberapa referensi terkait dengan penjelasan saya di atas. Bisa kita lihat secara bersama. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.